لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاة يا عليم Hadratul Mukarramin, Bapak Ibu yang ibu-ibu solehah dan bapak-bapak yang minas salihin, hadirin hadirat rahimahullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Yahya Susaimi yang kemarin bikin deg-degan tiba-tiba kurang fit. Alhamdulillah dengan izin Allah sekarang sudah fit 100%. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, guru kita Kiai Haji Salman Al-Farisi. Masya Allah. Untuk Kiai Salman saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke kota Penang, naik mobil di variasi. Pagi ini kita nambah senang. Cakep nggak? Karena ketemu lagi Ustaz Salman Al-Farisi. Setelah sekian abad kita tidak ketemu. Ya, sama-sama kita hormati seluruh segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, pengurus ketua dan pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin, ketua dan segenap kru Ikram. Ikram itu apa? Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin, para alim, para ulama, para sepuh, para kini sepuh, para orang-orang baik yang menghantarkan masjid ini menjadi indah dan mulia, yang catatannya sudah ada di Lauhul Mahfuz, mereka insyaallah min ahlil jannah. Kemudian pula yang sama-sama kita hormati pejabat pemerintah, Bapak RT alhamdulillah hadir semua. Bapak RT hadir semua alhamdulillah, Bapak RW juga hadir semua. Karena dua-duanya ada di sini. Bapak RW Haji Romli alhamdulillah hadir. Bapak RW Haji Masruri, Dr. Masruri alhamdulillah hadir. Hadir pula di tengah-tengah kita Bang Peter, abang saya yang baik hati. Alhamdulillah sehat selalu Bang. Senantiasa bermanfaat buat umat. Pokoknya kita doain Bang Peter itu menjadi ahlul masjid. Seperti Bapak RT, seperti Bapak RW. Sini seluruh pejabatnya insya Allah jadi rijalul masajid, adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Itulah di antara ciri orang ahli surga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah kasih, Allah paringi kita semua sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Allah karuniakan nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat itulah yang menghantarkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita berikrar insya Allah sekuat tenaga lahir dan batin kita akan meneladaninya dan kita akan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sudah tidak sabar rasanya kita akan menimba ilmu tausiah dari guru kita Kiai Haji Salman Al-Farisi. Namun berikutnya izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yakni acara halal bihalal Masjid
dengan tema merajut silaturahmi meraih ridha ilahi. Sabtu pada subuh 11 Syawal 1445, 20 April 2024. Sebelah sini fotonya sudah Al-Farisi, sebelah sana fotonya Ketua DKM. Sudah lengkap kan? Yang pertama, tadi kita buka acara ini dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keberkahan, manfaat dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ala hadirin wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah pembukaan ini kita akan menikmati lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Muda Ustadz Ilham, dan sari tilawahnya akan disampaikan oleh Ustadz Muda Ustadz Khalis. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua RT sekaligus mewakili Ketua Panitia Halal Bihalal RT RW Haji Ramli. Dipersilakan untuk menyampaikan 3 menit. Kemudian setelah sambutan dari Bapak RW akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DKM Bapak Haji Yahya Sutaimi, dan dilanjutkan dengan hikmah ilmiah halal bihalal, dan dilanjutkan dengan doa, kemudian ramah-ramah dan salam-salaman saling memaafkan. Tertib acara sudah disampaikan, maka mari kita dengarkan dengan hikmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilham dan sari tilawah oleh Ustaz Faris. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة
dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua Ustaz muda, Ustaz Ilham dan Ustaz Halis. Beliau adalah masih santri di satu pesantren. Mudah-mudahan kita doakan menjadi pemuka agama di Cilupang di Sulawesi Utara. Insyaallah beberapa saat lagi mereka akan menjadi hafiz Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ayat Al-Quran tadi yang dilantunkan akan menghantarkan menjadi penyebab kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua RW 06 sekaligus mewakili Ketua Panitia Halal Bihalal. Kepada Bapak RW Romi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Masjid dan Muhajirin Bapak Haji Yahya Sudaimi, yang saya hormati Bapak Ketua RW kita Bapak Haji Ustaz Masuri, yang saya hormati narasumber kita Ustaz Haji Salam Al-Farisi. Ya, kalau dulu sering isi ijazah BSD, saya tunggu-tunggu sampai ijazah BM. Alhamdulillah beliau salah satu narasumber yang sering mengisi pengajian dan tempat saya bekerja dulu, yaitu di ijazah BSD. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama sekalian, yang saya hormati para RW dan ketua RT, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji syukur biasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih diberi kesempatan serta kemauan serta terutama usia, sehingga kita masih bisa berkumpul, ya, yang mungkin dari para jamaah sekalian mungkin ada yang baru tiba dari kampung, karena kehadiran bapak-bapak sekalian bikin sepi kampung baru. Terus terang, kenapa saya bilang walaupun saya asli orang sini, kalau menurut Pak Haji Yahya saya orang Ansornya, ya, asli orang sini, tapi ternyata banyak orang-orang sini yang dapat orang-orang perantau. Jadi otomatis ada ketua RT yang dapat orang Jogja, akhirnya ikut pulang kampung ke Jogja, ya. Ada para warga asli orang sini yang akhirnya dari kampung baru. Saya merasa sepi sebenarnya di sini, ya. Karena masjid agak berkurang jamaah. Jadi imamnya Pak Haji Yahya, ya, terus jadi Pak Haji Yahya harus pastinya pulang kampung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian atas kehadiran memenuhi undangan acara Halal Bihalal pada kesempatan kali ini. Saya berpesan kepada seluruh warga dan para jamaah khususnya dengan acara Halal Bihalal ini, mari kita sama-sama tetap menjaga
tausihat yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Haji Yustaimi. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. 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 Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu bil huda wa dinil haqq. Innahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sallallahu alaihi. Yang terhormat segenap seluruh bapak Bu kaum muslimin dan muslimat, segenap jamaah masjid, lebih jelas Pak Ibu ya, dari RW 06 maupun 07 yang saya hormati tentu para Bapak Ustaz Haji Salman Al-Farsi Al-Maki LCMA. Alhamdulillah, sejak kalau saya bisa hadir pada kesempatan ini setelah lebih dari 5 tahun, belum ada 7 tahun. Alhamdulillah sekarang bisa berjalan kembali, dan ini sebuah nikmat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua RW 06 07, juga Ketua RT-nya, tokoh kita anggota dewan, insya Allah walaupun nanti Bapak Peter Abdul Karim. Kalau saya panggilan saya ini tertinggi di diri saya itu namanya Intan. Jadi kalau saya Peter itu yang mana itu? Karena waktu ngaji di saya itu tahun 2000-an ya, jadi santri saya yang TPA itu namanya Intan. Alhamdulillah sekarang atas izin Allah insya Allah saat lagi nanti di anggota DPRD Kota Tangerang Selatan 2024-2029. Mudah-mudahan saya berkata selalu. Rekan-rekan kewajiban pengelola masjid, sepuluhan julupan saya lihat hadis semuanya insya Allah. Mohon maaf jika tidak tersapa secara langsung. Para pembina, para penasihat Masjid Al-Muhajirin, sahabat saya Ustaz Mas Rudi dan Pak Mas Rudi, oke ini saya kumpul di Surabaya Utara. Ketua Majelis Taklim, baik Al-Muhajirin maupun juga di sekitar RW 0607, Masjid Al-Masjid dan sebagainya. Pertama puji syukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hadir di tempat ini bersama-sama. Atas nama Pengurus Dewan Masjid Al-Muhajirin mengucapkan selamat datang, dan secara pribadi maupun keluarga serta pengurus Dewan Masjid Al-Muhajirin kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilang yang tidak tersapa secara langsung maupun bersama langsung. Dan mudah-mudahan kesempurnaan ibadah sholat kita yang tutup dengan halal pada kesempatan ini menjadi satu asbab kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam berlimpah dan tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam sampai dengan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah begitu ajarannya dan bersalawat padanya mendapat syafaat yang nanti. Amin ya rabbal. Tak berpanjang kala, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Insya Allah acara kita tidak terlalu lama, sekitar yang 6:04 masa, dan setelah itu kita tutup dengan bersama-sama saling bersilaturahmi dan diakhiri dengan salaman bersama. Insya Allah disiapkan oleh panitia untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruhnya. Mudah-mudahan berkah kita kesempatan ini dengan wasilah silaturahmi kita pada kesempatan di Masjid Al-Muhajirin. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Haji Salman Al-Farsi. Kita sambut dengan sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita dapat syafaat dari Dia. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang hadir yang kami muliakan, seluruh perangkat desa dan kelurahan yang kami muliakan, tokoh masyarakat yang kami muliakan, lebih khusus Ketua DKM dan segenap pengurus masjid yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, remaja masjid yang saya sayangi dan saya cintai, semoga diberkahi Allah SWT. Pengen madun cuma nggak pandai saya kira. Ya kan? Atau naik sepeda angin ke Kota Malang, masuk Al-Muhajirin hati senang. Bisa nggak kayak gitu? Mas ya? Saya masih bangun yang lama ya. Alhamdulillah sekarang Masya Allah, semoga diberkahi setidaknya. Karena waktu itu saya pamitan ke Pak Jiahya bahwa ingin fokus di pesantren dulu. Alhamdulillah sekarang pesantren kurikulum saya semakin baik, pertanyaan peternakan semakin berjalan. Makanya saya coba lagi silaturahim dengan salah saudara masing-masing dan majlis tadi. Baru mulai pertengahan tahun, akhir dari tahun 2023. Karena sahabat-sahabat di pesantren mengizinkan, insya Allah mudah-mudahan, tapi tidak seperti dulu lah yang setiap hari ada. Karena saya harus lagi akan tetap mengawal pesantren kita dan tetap bersilaturahim dengan saudara-saudara kita di masjid dan majelis taklim. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini sebenarnya selain 11 Syawal ada yang istimewa. Mungkin jarang yang ingat bahwa kalau masih ingat waktu kita haji sirah Nabawi, kan kita haji sirah Nabawi kan? Bulan ini bulan Syawal. Kalau Masehinya bulan April. Bulan April bulan Maulid. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir bulan April. Waktu Nabi lahir bulan Rabiul Awal belum ada sebutannya. Loh, kan penghitungan Hijriyah itu dimulai di masa Khalifah Umar bin Khattab. Disepakatilah awal tahun dengan hijrahnya Nabi. Berarti waktu Nabi lahir Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah udah ada belum? Belum. Yang ada catatan sejarahnya adalah bulan April. Cuma orang sering gak kalau bulan April ini adalah saksi lahirnya Nabi kita Muhammad. Dan hebatnya hari ini tanggal 20 April Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir secara jumhur disepakati di kitab sejarah, ada perbedaan ya. 20 April 571 Masehi. Pas hari ini. Jadi sebenarnya kita ini harus ada hadrah, harus ada halqiyah, harus apa gitu. Cuman ya nggak apa-apa ya. Kita kan udah sholat kan tadi kan, udah sholat. Kita ingatkan bahwa sekali lagi 20 April adalah hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun, Kartini 21 ya besok. Iya
masih hari ini 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini kita akan mengaji silaturahim. Saya ini kalau dalam ngomong silaturahim ya, punya greget yang luar biasa. Dan dua hal kalau silaturahim. Pertama, silaturahim ini kalau bahasa orang umum namanya networking, betul nggak? Dalam Islam, networking ini pahalanya besar sekali. Bahkan Nabi kita bilang, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang imannya benar kepada Allah dan hari akhir, maka networkingnya harus bagus. Orang yang nggak punya networking berarti iman kepada Allah dan hari akhirnya diragukan. Apalagi yang memutus network itu diragukan sekarang. Kalau pahala tentang iman sudah sering dibahas di masjid. Saya ini doyan ya, kalau datang ceramah ini apalagi ramai begini, apalagi ada 11 masjid, apalagi ada RT, ada RW, ada alim, ada ulama, ada beberapa organisasi. Network itu biasanya dibahas untuk apa? Untuk cari apa? Hepeng. Cari apa? Fulus, pikir, uang. Yang umat Islam itu kalau bahas uang pura-pura malu gimana gitu. Ya. Mengaji silaturahim, saya bilang begini, sesungguhnya Allah dan Rasulnya ingin ngajari kita berbisnis dalam skala besar. Makanya dalam riwayat Al-Bukhari, man yuridu an yubsata lahu fi rizqihi, man aradallahu apa? Kalau bahasa Arabnya saya lupa, bahasa Indonesianya, siapa yang menginginkan rezekinya yubsat, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia apa? Falyasil rahimah. Kalau dia mau rezekinya banyak, maka dia harus punya silaturahim yang baik. Apalagi tadi saya dengar dari Bapak MC kita harus mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan pas pula ini hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi yang benar-benar kita ketinggalan di zaman kita ini adalah sunnah cari duit. Orang Islam saat ini selalu jadi karyawan. Kalau nggak karyawan masih pedagang kecil. Nabi Muhammad itu pedagang kecil atau pedagang besar? Pedagang besar, ekspor impor. Ilafi Quraisyin, ilafi rihlat asy-syita'i was-sayf. Di zaman modern ini, Pak, di zaman modern ini, Eropa usaha mereka beku saat musim dingin. Bingung Pak mereka melakukan aktivitas bisnis di musim dingin. Segede-gedenya perusahaan dan modal Uni Emirat Arab, Qatar, Abu Dhabi, apa itu, Kuwait, kalau musim panas mereka akan terjadi berhenti bisnisnya, melambat bisnisnya. Kenapa? Karena mereka bingung menghadapi musim panas. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rihlat asy-syita'i was-sayf, perdagangan musim panas berjalan, perdagangan musim dingin jalan.
Lah kita Indonesia nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas, dagangnya mentok. Mau nggak terima tantangan mesin julumpang ini semua? Ada dua tantangan saya tantang di mesin julumpang dalam konteks silaturahim dan cari uang yang berkah, yang halal sesuai sunnah Rasulullah SAW. Baru lewatkan bulan Ramadan kan? Saya tanya lagi dulu, saya nggak ngomongin takwa dulu dah karena udah sering dengar. Kalau bulan Ramadan beli ayam, harganya naik apa turun? Sepakat ya? Di bapak-bapak saya tanya, ada 11 masjid kan yang hadir ya? Bisa nggak kita bersebelas ini membangun networking yang baik? Kalau bahasa agamanya silaturahim yang baik. Jangan cuma ngaji, dengerin ceramahnya enak, pulang itu sayang Pak. Apa yang mau saya sampaikan? Bulan depan, tahun depan Ramadan, 11 masjid ini silaturahim kerjasama menyiapkan ayam. Apa Pak? Ayam. Ibu-ibu tidak lagi komplain karena harga ayam di bulan Ramadan tahun depan sama dengan di bulan lain. Gak usah terlalu muluk-muluk dulu. Gak usah mikir harus untuk 40 miliar, jangan dulu. Nih konteks silaturahim ya. 11 masjid tadi ya. Duduk bareng nih. Bisa gak kita bulan Ramadan besok, tahu gak efeknya apa Pak ketika harga ayam turun di bulan Ramadan? Potensi takwanya Bapak semakin besar peluangnya. Kenapa? Bini kau gak ngomel-ngomel minta duit. Kenapa? Anggaran belanja Sya'ban cukup untuk menjalankan bulan Ramadan. Sekarang cukup apa? Gimana? Enggak bertanya itu kok kemarin bulan Ramadan anggaran belanja naik apa turun Pak? Berapa kali lipat kalau bisa Pak? 3 ya? Berapa? Berlipat-lipat. Nah, kita umat Islam bisa nggak bikin anggaran bulan Ramadan tidak naik? Bisa. Kalau yang megang barang yang dibutuhkan di Ramadan siapa? Masjid. Dengan konsepnya siapa? Ya Nabi Muhammad SAW, jangan konsep Fir'aun. Sekarang kan yang megang bisnis di sini, konsepnya konsep siapa? Fir'aun. Nah kita konsep masjid dengan apa tadi? Silaturahim. Oh kalau ini dimainkan keren. Tapi nanti ya kalau Bapak adakan musyawarahnya pasti ribetnya ditambah. Nih udah saya lakukan ini, dia nanti hasilnya kan begini. Misalnya ya udah nanti diserahkan ke Masjid Al-Muhajirinnya sebagai posnya, itu pasti ada 2 atau 3 masjid bilang, kenapa harus Al-Muhajirin? Kenapa nggak kami aja? Ntar untungnya pada Al-Muhajirin dong. Ntar ya Allah, susah kali itu Pak. Curiga, cemburu, akan menggerogoti. Akhirnya, udah masing-masing aja. Lah beli ke orang yang non-muslim sepakat semuanya. Harganya mahal, mau bulan itu. Nah kalau kita mau lawan dengan konsep apa namanya? Kalau harga turun berkat konsep silaturahim, ridho ilahi akan datang. Sekarang ridhonya Allah itu turun tapi masih sebahagian. Kenapa? Karena yang kita amalkan teks Al-Quran dan hadis baru kayak ini. Kita sholat, kita pengajian, kita maulidan. Muamalahnya belum. Apalagi dalam konteks silaturahim.
Ayo kita bangun silaturahim kita yang kuat antar sesama warga Al-Muhajirin, antar sesama warga Jelumpang. Masjid-masjid yang di Jelumpang terjadi dengan Pak Ketua RKM-nya. Masjid-masjid Jelumpang ini ada 11 loh, hadir ternyata. Duduk bareng, silaturahmi bareng. Per masjid ini ada berapa warganya? Kuatkan silaturahim ini. Karena sudah tadi kita sampaikan hadisnya, bila silaturahim ini kita kuatkan, rezeki kita dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Atau ini Pak RW, ini kan besok kita mau kurban, betul nggak? Harga kambing sama harga sapi kalau kurban naik kan? Betul kan? Saya ini sudah lama sekali bercita-cita, sudah sering mengajak silaturahim masjid-masjid. Kalau Bapak beli kambing sekarang harganya masih 80.000 Pak per kilo, timbang hidup paling mahal 45.000. Oke? Tapi kalau musim haji harga kambing timbang hidup paling murah berapa? 100.000. Itu susah nyarinya. Yang gampang nyarinya 105.000, 110.000 per kilo timbang hidup. Sekarang bisa nggak sih kita bikin harga kambing di musim kurban itu tetap nggak usahlah sama 45.000, 90.000? Bisa nggak ada begitu? Ya kalau silaturahimnya jalan bisa. Tapi kalau silaturahimnya terputus nggak bisa. Jelumpang 11 masjid didatang. 11 masjid ini butuh berapa sebenarnya? Oh, kebutuhannya hampir 700 ekor kambing, Pak. Nah, kalau ngambil 700 ekor kambing, bisa nggak harganya 90.000, Pak? Bisa. Dari sekarang kita cari kambingnya. Makanya harus silaturahim. Sehingga nanti desa Jelumpang ini layak mengumumkan ke Tangerang Selatan minimal. Seluruh desa Tangerang Selatan harga kambing kurban naik, tapi di desa Jelumpang harga kambing apa? Stabil. Berkah apa? Silaturahim. Ini hebatnya silaturahim ini kalau dimainkan oleh umat Islam. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah. Bapak dari ini saya lihatkan masuk Islam Abu Bakar Siddiq, masuk Islam Utsman bin Affan, masuk Islam Utsman bin Mas'ud, masuk Islam Abdurrahman bin Auf, masuk Islam pula Bilal bin Rabah, masuk Islam pula Abdullah bin Mas'ud, masuk Islam pula beberapa sahabat yang ekonominya rendah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang ekonominya banyak, yang kaya dengan yang gak kaya, diapain? Disilaturahimkan, duduk bareng-bareng. Makanya yang belajar sejarah Nabi, mungkin udah lewat waktunya kita ya. Saat dakwah ada terjadi hal luar biasa tentang ekonomi Rasulullah SAW. Di embargo Nabi berapa tahun, Pak? 3 tahun. Tidak boleh orang berdagang ke Rasulullah SAW, baik menjual ataupun membeli. Berapa tahun, Pak? 3 tahun. Nabi Muhammad SAW membuktikan dia stabil tentang ekonomi. Kenapa? Karena networkingnya sudah luas dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita di embargo kita sebut aja mereknya, Pak, PT, PW, itu merek ya. Misalnya nih ya, tahu tepung Bogasari atau tepung terigu, tahu ya? Iseng yang punya Bogasari apa? Segitiga biru, karena udah punya banyak duit.
Dia bilang, dia instruksikan, saya melarang jual tepung saya ke umat Islam di bulan Ramadan ini. Kira-kira terjadi apa? Bisa cerai lagi ini Pak itu. Lebih ini mau bikin kue. Nyari tepungnya di mana? Buat gorengan nggak ada. Pernah buka merek saya 12 hari segitiga gitu? Pak. Coba. Ini kalau Islam itu dia empat umat Islam 1.000 di bulan Ramadan. Wah, kacau Pak. Oh, kacau. Gorengan tutup di mana-mana dan kita buka puasa sebulan itu bid'ah rasanya. Karena kalau Indonesia kan bangunlah buka puasa kalau ada gorengan kalau itu. Itu mah menu wajib Pak. Saya sudah menghadiri undangan buka bersama dari masyarakat yang paling bawah sampai yang paling tinggi, itu pasti ada. Tiba-tiba yang punya tepung embargo kita, mending tinggal itu. Padahal kalau konsep silaturahim ini dijalankan luar biasa. Kenapa hari ini saya tidak bawa silaturahim kepada hal-hal ibadah? Karena hal-hal ibadah Bapak Ibu sudah sering dengar. Ridha ilahi ini Pak diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berhasil menjadi orang kaya tapi mencontoh Rasulullah SAW. Kenapa saya bilang begitu? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hafal namanya ya? 10 sahabat yang dijamin masuk, 9 di antaranya adalah orang kaya. Hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang tidak kaya. Sahabat-sahabat susah lainnya nggak ada Pak yang dijamin masuk surga. Kemiskinan, kemelarangan, kefakiran sangat dekat dengan kekafiran. Makanya ridho ilahi dengan silaturahim, hidupkan ekonomi umat di kampung ini. Tapi harus ikuti sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Jangan ikuti Firaun. Ciri-ciri silaturahim mencari harta yang Firaun, ujung-ujungnya cuma buat beli Pajero. Nah, itu Firaun sudah itu. Iyalah, bisnis yang berhasil itu bukan berarti bahwa punya rumah bertingkat, punya Pajero 5. Itu kan Firaun juga bisa. Yang benar itu masjid usaha nih, kalau kita mau dalam versi masjid Pak RW ya, 11 masjid nyambung tadi. Kalau itu benar-benar berkah dan mencapai ridho ilahi, keuntungan kandang ayam dan kandang sapi dan kambing yang akan kita targetkan itu, seluruh masyarakat Jepang ke rumah sakit kita yang biayai. Amin. Amin. Pak RW beredar, siapa di sini yang ekonominya rendah? Jadikan karyawan ayam, jadikan karyawan sapi, jadikan karyawan kambing. Gitu Pak. Jadi masyarakat ini gemari bahwa jinawi kota tentrem kerto berharjo. Nah, kalau sudah begitu Pak RW, ini masuk masjid itu hanya senyum semua. Kenapa? Karena bini sudah senang. Ini kan masuk masjid sampai dan itu curhat sama ustadznya, gimana ini ustadznya? Banyak utang gitu kan. Padahal dengan tema kita silaturahim ini, permasalahan utang kita ini. Ada hebatnya silaturahim meraih ridho ilahi dalam perspektif hadis yang diriwayatkan Bukhari, meluaskan rezeki tadi.
Kalau konsep infak semuanya untung. Yang beli untung, yang usaha untung, yang menjalankan untung, karena ini atas manhajnya Allah dan Rasulnya. Tapi itu perlu kerja keras Pak. Saya udah coba hampir 10 tahun sudah di bawah. Susah minta ampun menyatukan visi dan misi kita dalam hal silaturahim meraih ridho ilahi, tapi dalam mencari rezeki yang halal, yang itu nanti digunakan untuk kepentingan kaum du'afa di tengah-tengah kita. Tapi kalau nyari duit silaturahim melalui konsep masjid, kita bilang udah keuntungannya buat bapak nanti, itu banyak imam. Ya, karena dia pikir kan gua kasih dana sekian, feedbacknya berapa gua, kan gitu kan? Tapi ketika kita bilang ini konsep ridho ilahi, kita membuka peternakan ayam, di mana targetnya jangan terlalu dulu. Bagaimana warga Jelumpang tidak lagi terpengaruh dengan harga ayam secara nasional. Wow, masuk surga itu kalau panitia karena ayam bukan. Saya akan tulis surat yang jadi anak buah kandang itu pasti masuk surga itu kalau orang kayak gitu. Saya bawa surat wasiat itu kan saya mau mati nanti, ya Allah ini surat untuk Engkau ya Allah. Saya minta tolong itu kandang ayam yang dibikin warga Jelumpang semuanya harus masuk surga ya Allah. Karena kalau yang sholat di masjid, udah pasti masuk surga kan. Sekarang kan bagaimana yang nasib nanti teman-teman yang ngelola kandang itu? Kita bilang masuk surga juga. Biar nanti kita perluas pada ke surga ini kan. Ihdinas siratan. Selama ini kan orang pikir sirat itu kecil. Dalam bahasa Arab, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, highway. Tol sekarang berapa jalur? 6. Kalau highway siratal mustaqim itu 212 mungkin Pak ini jalur. Saking banyaknya. Salah satunya silaturahim meraih ridho ilahi dengan bapak tadi mencari rezeki yang halal. Saya sekali lagi mengajak bapak dan ibu kompak. Ayo, apa yang bisa dibuat? Apa yang bisa kita lakukan dengan silaturahim kita bantu dan tapi nanti turunkan ego masing-masing. Ekonomi umat kita angkat bareng-bareng. Sehingga nanti warga Jelumpang pelan-pelan semua anak-anaknya sekolah dengan baik. Ya, semua yang sakit tidak stres karena masjid menyediakan dana untuk dia berobat. Sebenarnya ini nggak sulit, nggak lagi ada yang nunggak BPJS-nya, itu aja. Kan sering orang rumah sakit, orang miskin ke rumah sakit Pak, bawa BPJS, bawa dicek nunggak 10 bulan. Kata rumah sakitnya apa? Bayar dulu baru diobatin. Lagi proses bayar Pak, keluarganya ini orang sudah meninggal. Kita pikir kita ikut berdosa itu. Kita ini dosa semua itu Pak. Kita ini dosa semua itu. Kalau ada itu sering terjadi Pak. Saya sudah tanya rumah sakit, sudah nanya saya rumah sakit. Banyak orang yang meninggal, kita kesampingkan dulu ilmu takdir ya. Banyak orang yang meninggal itu karena lambat diproses, karena belum mampu apa? Hai hepeng doang nama turnagarawan kata orang Batak, ada Batak kan di sini? Ada? Tahu kan? Hepeng doang nama turnagarawan. Duit yang ngatur negara ini. Saya sekarang ini selalu ngajak masjid, ayo berpikirlah mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya. Masjid Jelumpang ini harus punya kas nanti 417 miliar Pak. Jangan kayak masjid yang ingin nol saldo, itu gak benar. Saldonya 417 miliar Pak. Standby. Kenapa standby?
dana kas Masjid Jelumpang berkah konsep silaturahim dari bisnis-bisnis yang dia buka. Oh gitu. Ada yang mau kawin gak nyambung pesta, oh gampang. Kata Pak Yahya, berapa biaya pestanya? 500 juta. Oh kecil, keren. 500 juta. Ada yang mau kawin lagi? Tanya ini dulu. Jangan langsung kawinin. Ada dulu Pak Yahya, Pak saya mau kawin lagi nih. Mana surat izin dari pertama? Gitu kan? Kalau berani main, kan gitu ya. Tuh konsep yang gini-gini itu Pak nanti ridho ilahi akan turun. Kenapa? Gak ada masyarakat satupun yang dizalimi karena tidak kompaknya kita. Karena ada orang meninggal gara-gara kita gak kompak, dia gak punya rezeki jadi orang miskin dia. Ada anak yatim yang dikeluarkan dari kelasnya menjelang ujian karena SPP nggak lunas. Berapa anak yatim yang nggak pakai baju lebaran kemarin di wilayah kita ini? Berapa anak yatim yang pengen pulang kampung melihat neneknya, tapi bapaknya nggak punya uang, Pak? Berapa anak yatim yang terpaksa mati di jalan karena bapaknya pulang naik motor? Ada semua kan? Karena duit kita belum punya. Tapi kalau konsep silaturahim kita bangun, tapi ujungnya untuk raih ridho lagi. Jangan nanti, ayo kita bisnis bareng-bareng di masjid. Lah ujungnya itu untuk beli Pajero. Saya yang duluan mencari kaca Pajero kan? Karena yang dicari adalah apa? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pajero mah umurnya paling berapa tahun? Bapak beli Pajero yang baru sekarang 4 tahun lagi udah gak keren lagi tuh Pajero. Bener gak? Keluar Pajero model baru kan? Jadi, tapi kalau kita sedekahkan, kita wakafkan, kita ingin membantu orang, makin lama makin banyak pahala. Misalnya, ini saya kasih contoh saya ini Pak disekolahkan ke Mekah oleh satu orang namanya Bapak Haji Fauzi Lubis Almarhum. Tahu nggak Pak, waktu itu dia kasih saya uang 32 juta rupiah untuk sampai ke Mekah sekolah. Dia udah meninggal sekarang. Pahala dia sedekah 32 juta kan? Kalau sekarang setiap saya ceramah, kalau ikhlas saya berpahala. Kalau dia ikhlas atau nggak ikhlas saya, dia dapat pahala. Ente dengar ya Pak, Bapak Ibu, Bapak Ibu paham apa yang saya sampaikan? Ke rumah nyampein lagi, berpahala juga. Anak Bapak ternyata ketika sampaikan paham, disampaikan lagi ke siapa? Temannya, kayak gitu nanti ternyata dengan silaturahim mencari rezeki itu ridho ilahi tadi, ada 3 anak yatim yang disekolahkan di pesantren dengan dana itu Pak RW, Pak BKM. Yang 3 ini ternyata bagus baca Qurannya kayak tadi tuh, ustazah muda kita itu. Bagus baca Qurannya, diangkat jadi imam ceramah, ngajari orang. Itu sampai dunia kiamat 700 kali Pak, kau dapat pahala. Jadi nanti Bapak di kuburan tinggal gini doang. Kenapa? Karena dana pensiunannya apa? Banyak. Saya ingin betul punya kekuatan niat yang sangat kuat dalam hati saya. Ekonomi umat Islam itu bangkit dari masing-masing. Ayo. Dan kamu usah terlalu luas-luas dulu. Yang kita, momen-momen kita aja dipegang. Kurban, apalagi tadi? Ramadan, Idul Fitri. Berapa meter kain Pak terjual di Idul Fitri itu bayar?
Pak Haji produksi kain. Belum, kalau produksi mukena ya, produksi koko, ya, koko dan mukena, dia beli kainnya kemana? Kalau nggak engkoh, India, takur. Bukan kita mencingkok atau takur, itu kan momennya kita. Momennya kita kan itu, kenapa dikasih ke orang? Coba kau cari, anak-anak muda coba cek Google, berapa kali lipat kenaikan omset tepung terigu di Ramadan kemarin? Berapa kali lipat tuh Pak? Coba dicek dulu. Jadi sebenarnya man fariha bidukhuli Ramadan, tahu nggak hadis itu? Siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala al-nira. Allah haramkan jasadnya ke neraka. Tahu nggak yang benar-benar senang kalau Ramadan datang siapa? Engkau. Karena udah kebayang dia terigu gua. Puasa kagak apa kagak lah, kita yang puasa pura-pura senang doang. Pulang taraweh di rumah ini bilang bang ini kan ke Ramadan dulu bikin kue lebaran kita. Betul tidak? Bang udah 25 Ramadan ini baju lebaran bocah belum dibeli. Jadi kita mah stres kalau datang. Apalagi laki-laki, dia harus kontak-pati tunggal-langgang mencari tambahan pengeluaran di bulan Ramadan. Tapi sekarang kalau konsep silaturahim untuk ridho ilahi kan ya, mencari rezeki dapat, insya Allah maksudnya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita amalkan ibu ya, ibu-ibu bapak-bapak. Mana tahu Pak Yahya dulu sama tim bergerak. Pak Yahya lakukan, bapak-bapak, sesuai yang kita ngaji kemarin, insya Allah Ramadan tahun depan ayam sudah ada di masjid kita itu. Nah, ini gini, ayam sudah ada di sini, lah ente masih beli ayam tongkol, lah gitu kadang-kadang, ya, itu udah disiapin di sini, kesini belinya, jangan curiga, jangan-jangan Pak Yahya di Pajero yang di sini, jangan begitu, jangan suka curiga. Kita ini mati gara-gara curiga, mati kita gara-gara curiga. Padahal hanya Islam yang punya ayat suci, hati-hati dengan buruk sangka. Itu tidak ada ayatnya kan? Mana dari kita yang haramkan? Inna ba'dadh-dhanni ism. Hanya buruk sangka itu adalah celaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiyah wa likulliyatin sholihah. Irani al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
imam jujur lan adil nagara aman tanane jadil agama atoh akale kancil astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bersikup di hadapan seraya menundukkan kepala, mengangkat tangan, mohon ampun atas segala dosa dan hilang yang telah dilakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, lindungilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menurut kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara-saudara kami, saudara seiman, saudara seagama. Ya Allah, kami sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah sebentar. Manusia yang berusaha namun Engkau yang menentukan segala-galanya. Allahumma taqabbal minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa sholana wa siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sallallahu alaihi